Raisa dan Hamish Daud sudah melewati waktu yang panjang untuk memperjuangkan cinta dan menyelamatkan rumah tangga yang karam setelah 8 tahun. Namun Senin 3 November kemarin, tepatnya sidang perdana perceraian digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanda-tanda baik tentang nasib pernikahan mereka tak lagi muncul. Raisa dan Hamish mangkir. Alih-alih bertemu di ruang sidang, Raisa hanya mengutus pengacara sehingga sidang perdana dengan agenda pemanggilan tergugat dan penggugat terpaksa ditunda. Pada hari ini tadi sekitar jam 1:30 sudah dilakukan, ya. Yang datang hanya kuasa atau advokat daripada penggugat saja. Tergugat prinsipalnya tidak hadir, penggugat prinsipal tidak hadir, tergugat juga tidak hadir. Panggilannya sudah sah dinyatakan oleh majelis hakim. Kemudian berikutnya akan dipanggil tergugatnya dan diperintahkan supaya penggugatnya hadir secara prinsipal, dampingi oleh kuasa hukumnya. Ada suatu proses jadi acara selanjutnya sidangnya ditunda untuk panggilan lagi para pihak tergugat. Raisa sendiri kenapa nggak datang, Bang? Ya memang sudah dikuasakan kepada kami, yang bersangkutan tidak hadir. Memang itu sudah fungsinya kami, tapi kegiatannya apa kami belum tahu. Sebagai penggugat, langkah Raisa untuk bercerai sepertinya sudah dipikirkan matang-matang. Bahkan demi memuluskan niatnya untuk berpisah dari Hamish, Raisa siap memboyong keluarga hingga teman dekat untuk menjadi saksi di persidangan nanti. Hanya saja, di sidang kemarin, penyanyi berparas manis itu tidak muncul di pengadilan. Benarkah Raisa memang masih sibuk ataukah masih cukup terguncang hingga belum siap muncul ke publik? Lantas, bagaimana tanggapan pengadilan? Informasinya bisa dilihat di Juni. Tapi keadaannya sehat ya, Bang? Masih tanya. Kamu nggak Bang masalah ini, Bang? Kayaknya siapa sih yang mau rumah tangganya enaknya seperti ini ya? Saya rasa baik public figure atau enggak, pasti kan juga terganggu. Kita sendiri juga kalau mengalami hal sama pasti kan terganggu. Ya, untuk perceraian ya yang tidak ada alasan, misalnya penggugat ke luar negeri, ya bisa dibuktikan untuk perceraian selama masih ada di sini di Indonesia, maka si penggugatnya harus hadir walaupun 1 kali. Bagaimanapun, Raisa yang memulai mengajukan gugatan perceraian, maka dialah juga yang diwajibkan hadir di persidangan walaupun hanya sekali. Untuk itulah, pengadilan pun melakukan panggilan kedua, berharap Raisa bisa hadir di sidang berikutnya. Berbeda dengan posisi Hamish sebagai tergugat, bisa memilih tidak hadir. Dengan demikian, benarkah jika Hamish tidak konsisten hadir di persidangan, akankah proses perceraian diputuskan secara cepat alias fair stake? Kalau penggugat, yang penting dia hadir sekali. Kalau tergugatnya tidak hadir terus, pasti tergugat. Sementara di situasi lain, ketidakhadiran Hamish Daud dan Raisa di sidang perdana kemarin mungkin saja sebagai cara untuk meredam berita miring yang ramai beredar luas di luar sana. Apalagi belakangan ini, posisi Hamish kian terpojok. Ketika isu miring, spekulasi hingga bisik-bisik publik pun kian ramai menyinggung namanya. Bahkan yang terbaru, Hamish diisukan menduakan cinta Raisa dengan wanita lain. Entah ini isu atau fakta, hanya Raisa dan Hamish yang tahu. Tapi yang pasti, publik kembali mengulang ucapan Raisa beberapa tahun lalu tentang dirinya yang tak ingin kotori tangannya ketika dirinya diselingkuhi. Selingkuhin lu ngapain? Diem tuh? Ya enggak lah. Paling ngeposting aja di Instagram. Paling banyak yang mukulin jadinya gitu, nggak perlu turun tangan. Oh, iya, kotor tangannya. Oh, smart. Sama juga itu merupakan materi ya, mohon maaf sekali. Jadi sekali lagi harta gunung ini Bang. Sama Raisa sendiri, Bang. Gimana? Kalau begitu apa yang mau disampaikan, Bang? Saat ini kami sudah memberikan ya, teman-teman juga sudah bisa lihat postingannya bahwa ada sekali mohon hargai waktu privasi dan mohon doanya yang terbaik. Bisa dibilang, Senin kemarin menjadi Senin kelabu